Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tugas 2 mata kuliah Enterprise Resource Planning, yaitu tugasnya merangkum materi pertemuan 9 hingga materi pertemuan 15. Oke, baik, langsung saja saya sampaikan pertemuan 9. Pertemuan 9 ini membahas materi yaitu Marketing Information System and Sales Order Process. Nah, yang terdapat di materi ini yaitu satu, wall sales, yaitu menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjual ke toko-toko kecil, operator vending mesin, dan toko kesehatan. Nah, yang kedua itu direct, toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan toko besar lainnya. Nah, direct sales itu adalah menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang sama, lebih efisien untuk diproses. Nah, wholesale yaitu harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar, atau jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct sales gitu. Nah, pre-sales activity. Nah, pre-sales activity ini yaitu langkah pertamanya itu pada SAP, ERP, sales, dan distribution proses. Ada pre-sales activities. Nah, customer dapat bisa mendapatkan penawaran harga melalui inquiry ataupun quotation. Nah, beda inquiry dengan quotation. Nah, quotation sifatnya tertulis dan mengikat untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, inquiry sekedar penawaran harga dan tidak ada ikatannya. Nah, aktivitas pre-sales juga meliputi kegiatan marketing seperti menghubungi customer melalui telepon, kunjungan, dan surat menyurat. Nah, sales order processing adalah serangkaian yang dilakukan untuk mencatat sales order. Nah, pada sales order processing dicatat item yang dipesan, harga jual, dan kuantitas. Nah, diskon dapat didefinisikan menurut jumlah kuantitas produk dan customer. Nah, saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi kredit customer. Nah, nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak order. Nah, proses flow. Nah, flow prosesnya itu adalah yang pertama inquiry, yang kedua quotation dengan atau tanpa referensi ke inquiry. Kemudian yang ketiga itu sales order dengan referensi ke quotation. Yang keempat quantity kontrak. Yang kelima sales order dengan referensi ke kontrak. Nah, key point atau poin kuncinya itu adalah membuat inquiry dengan status rilis kepada pihak yang bertanggung jawab. Kedua, quotation dengan harga otomatis dari inquiry. Nah, yang ketiga itu sales order dengan referensi ke quotation atau kontrak. Nah, yang keempat, credit limit check gitu. Nah, inventory sorting. Nah, ketika pencatatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan perencanaan produksi apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen. Nah, delivery berarti selepas dokumen pada warehouse untuk melakukan packing, dan pengiriman order daripada pengertian tradisional mengirim barang. Nah, billing. Nah, billing ini yaitu sistem yang membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice gitu. Accounting mencetak dan mengirim kepada customer. Nah, catatan accounting diperbarui pada titik ini untuk mencatat penjual, debit, AR, dan kredit gitu. Dan kredit sales gitu. Nah, selanjutnya catatan account terupdate secara otomatis. Nah, payment ketika customer melakukan pembayaran dicatat pada sistem ERP atau debit cash dan kredit AR. Selanjutnya itu materi pertemuan 10. Nah, materi pertemuan 10 yaitu proses produksi dan SCM. Nah, proses produksi STM ini
Tujuan production planning. Nah, production planning ini menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal maksudnya yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. Input sumber daya. Input sumber daya diantaranya itu bahan baku dan komponen, tenaga kerja, mesin dan peralatan, proses mesin dan peralatan. Kemudian terdapat proses perencanaan, proses pengendalian, proses implementasi atau eksekusi. Nah, outputnya itu value, waste. Nah, selanjutnya itu ada 3 pendekatan produksi, yaitu make to stock atau MTS, yaitu item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen seperti sabun, snack dibuat dengan cara seperti ini. Nah, make to order atau MTO. Nah, MTO ini adalah item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer atau seperti percetakan pesawat udara, peralatan besar industri. Assembler to order, yaitu item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Nah, produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO atau seperti komputer rakitan. Selanjutnya itu materi pertemuan 11. Materi pertemuan 11 yaitu sales dan operation process. Nah, aggregate planning atau SNOP, nah pada ERP disebut sebagai sales and operation planning. Nah, merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup jumlah produksi dalam unit agregat atau pada famili produk, bukan pada level SKU. Nah, yang kedua, kapasitas yang diperlukan atau reguler, lembur, atau subkontrak. Yang ketiga, rencana tenaga kerja. Produk diagregatkan ke dalam kelompok produk atau famili produk untuk mengurangi jumlah variabel yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan suatu rencana produksi gitu. Nah, pembuatan kelompok produk dapat rumit seperti mengelompokkan produk dari ukuran packing yang berbeda, merek yang berbeda. Untuk perusahaan barang konsumsi dapat mengelompokkan seperti sampo, deterjen, sabun. Nah, perencanaan agregat dapat bulanan, kemudian nantinya akan diagregat untuk menentukan kebutuhan material mingguan dan jadwal produksi harian gitu. Nah, planning horizon 3-18 bulan lah kira-kira. Nah, untuk bertujuan memaksimumkan profit gitu. Nah, di antaranya itu proses itu sales forecasting, starting inventory, sales dan and operation planning, kemudian demand management, MRP, detail scheduling, di bawahnya ada purchasing, production gitu-gitu. Nah, sales forecasting kegiatan untuk memproduksi kebutuhan produk perusahaan ke depan gitu. Nah, yang kedua, sales dan operation planning. Nah, sales operation planning kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi gitu. Nah, demand management, perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual maksudnya. Nah, material recruitment planning atau MRP. Nah, menentukan jumlah dan waktu pelaksanaan bahan baku. Proses ini menjawab material apa yang harus dipesan, sehingga kita dapat memenuhi tingkat produksi tertentu dan kapan kita harus memesan material ini. Nah, yang selanjutnya purchasing, informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai gitu. Nah, detail scheduling menggunakan perencanaan produksi pada tahap demand management untuk detail dari jadwal produksi. Yang terakhir yaitu production. Production ini menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian, menjawab apa yang akan kita produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi gitu. Pertemuan 12 yaitu material recruitment process. Nah, di sini itu ada proses MRP. Proses MRP untuk OAT membutuhkan langkah berikut. Konversi kuantitas MPS dari batch peti menjadi 500 LB. Kemudian yang kedua, kalikan jumlah batch dengan LB batch dari BOM untuk menentukan gross recruitment atau GR. Kurangkan kuantitas saldo bahan baku dan release purchase order dari GR untuk menentukan net recruitment. Ya, kemudian merencanakan purchase order dalam kelipatan 44.000 LB lot size.
memperhatikan lead time 2 minggu untuk menemui NR pada langkah ketiga gitu. Nah, yang langkah kelima, schedule receipt adalah PO yang telah disampaikan kepada supplier dan terjadwal untuk tiba pada tanggal tertentu. Yang keenam, proses MRP menghitung planned order, yang mana order yang harus dilakukan ke supplier untuk mencegah kekurangan bahan. Yang ketujuh, planned order muncul di dua tempat pada catatan MRP, yaitu planned order di list menunjukkan kapan order harus dikirim ke supplier. Yang kedua, planned order receipt menunjukkan kapan supplier harus menyampaikan order. Pertemuan ke-13 yaitu detail scheduling. Nah, detail scheduling adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing, file route size, dan work center files. Nah, detail scheduling digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Scheduling sering terkait dengan balance antara long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Yang kedua, short production run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Nah, aktivitas yaitu yang pertama scheduling, di mana melepas di packing operasi kepada sumber daya pada satu tanggal dan atau waktu tertentu. Yang kedua, rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Nah, yang ketiga, delocation, yaitu adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Yang selanjutnya itu accounting proses, yaitu mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan, menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Nah, aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, satu, akuntansi keuangan, dua, akuntansi manajerial, ketiga, akuntansi pajak. Nah, yang selanjutnya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Nah, yang selanjutnya itu neraca. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang, dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi, harta tetap, hutang dagang, bank, dan kreditor, serta modal yang ditanamkan oleh investor. Nah, laporan laba dan rugi menunjukkan pendapatan dan biaya laba atau rugi untuk suatu periode waktu atau biasa per kuartal gitu. Tutup buku. Nah, untuk membuat laporan keuangan, perusahaan melakukan tutup buku di mana saldo dari perkiraan temporary atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan. Nah, perkiraan yang ditutup akan memiliki saldo nol dan akumulasi pendapatan dan biaya dimulai lagi untuk periode berikutnya. Agar tutup buku lancar dilakukan, karyawan perlu melakukan pemeriksaan perkiraan untuk memastikan data akurat dan tepat waktu. Jika tidak, berbagai penyesuaian harus dibuat sehingga memakan waktu dan dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Pertemuan ke-15 yaitu Human Resource Process. Fungsi HR yaitu menarik, memilih, merekrut karyawan harus menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Kemudian memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka. Menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonus. Mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan dan mengonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada. Mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi atau ekspansi, pensiun, reorganisasi sehingga karyawan yang kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan rangkuman materi pertemuan 9 hingga materi pertemuan 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.